Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Misi Allah, Misi Saya. Pelajaran ke-11, Misi kepada yang belum dijangkau, bagian kedua. Sabat petang. Ayat hafalan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Matius 15 ayat 28. Dari mulanya Allah yang penuh kasih mencari anak-anaknya yang hilang. Dan sampai pada zaman kita ini, Allah yang sama yang penuh kasih masih berusaha untuk menjangkau yang hilang, termasuk di dalamnya orang-orang yang hilang di kota-kota. Di tahun 2018, PBB menerbitkan sebuah penemuan terakhir yang menyatakan bahwa 55% dari populasi planet ini tinggal di area perkotaan, dan kondisi ini masih terus bertumbuh. Atau jika waktu terus berlanjut, sampai 68% di tahun 2050. Kita tidak memiliki pilihan, kita harus bersaksi kepada mereka yang berada di kota-kota. Namun banyak dari umat Allah yang bertindak seperti Yunus ketika dipanggil untuk bersaksi di sebuah kota. Untuk alasan apa saja, mereka melarikan diri dari tugas. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Isi ayat tersebut termasuk dengan apa yang ditulis tentang Yunus. Ketika berada di dunia ini, Yesus melayani bukan hanya mereka yang berada di kota-kota di wilayah Israel, tetapi juga mereka yang berada di daerah-daerah asing, yaitu mereka yang berada di luar bangsa Yahudi dan orang-orang pilihan. Pekan ini, kita akan mempelajari cerita kitab suci tentang misi Kristus kepada orang-orang di Tirus dan Sidon, dan mengambil pelajaran untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita saat ini. Saudaraku, walaupun Injil Matius ditulis khusus bagi pembaca Yahudi, kehadiran orang-orang bukan Yahudi dekat Yesus adalah tema yang berulang dalam narasinya, terkadang berbeda dengan ketaatan orang Israel. Misalnya, sementara orang Majus atau ahli nujum Persia datang dari jauh untuk menghormati Raja Israel sejati, para imam kepala dan ahli Taurat atau orang bijak Herodes tidak berusaha melakukan hal yang sama. Iman seorang perwira Romawi dipuji oleh Yesus lebih besar daripada iman orang Israel. Prajurit pelaksana eksekusi dari bangsa kafir adalah yang pertama mengakui keilahian Yesus sebagai anak setelah penyalibannya. Dengan cara yang khas ini, Matius menyoroti 3 hal. Pertama, rencana penebusan Allah selalu mencakup semua bangsa. Yang kedua, bangsa kafir bukannya tidak peka terhadap pekerjaan Roh Kudus. Dan yang ketiga, mengesampingkan prasangka kesukuan, budaya, dan agama untuk mengasihi dan melayani orang lain, seperti yang dilakukan Kristus, merupakan prasyarat bagi pelayanan lintas budaya yang efektif. Jadi, selain sebagai panggilan misi global, Injil Matius juga merupakan pekabaran rekonsiliasi berbagai etnis di dalam Kristus. Para penulis Injil lainnya juga menyoroti interaksi penting Yesus dengan bangsa kafir. Ia memperluas jangkauannya ke wilayah bukan Yahudi di Gadara, menyembuhkan seorang hamba perwira Romawi, dan melayani di kota Samaria. Interaksi Yesus dengan bangsa kafir mengungkapkan bahwa kerajaan Allah adalah untuk semua bangsa, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Yesus menunjukkan dengan cara yang sederhana bahwa Allah selalu peduli dengan memperpanjang kasih dan pengampunannya kepada semua bangsa. Saudaraku, sepanjang minggu ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita pada pekan yang lalu. Dan pada saat ini kita sudah memasuki bagiannya yang kedua dari topik misi kepada yang belum dijangkau. Kita akan melihat lebih lanjut lagi siapa saja yang dimaksudkan dengan yang belum dijangkau di sini, dan bagaimana caranya untuk dapat menjangkau orang atau tempat tertentu di sekitar kita ataupun di tempat lain. Kita akan melihat misi kepada wilayah seberang. Apakah yang dimaksudkan dengan wilayah seberang? Kota-kota apakah yang termasuk di dalamnya? Bagaimanakah caranya untuk dapat menyampaikan kabar baik kepada kota-kota tersebut? Dan kita akan melihat bagaimana caranya supaya kita dapat belajar untuk menjangkau orang banyak. Apa metode yang digunakan oleh Yesus dan murid-muridnya untuk dapat menjangkau kota-kota yang besar, yang dimana di dalam kota-kota tersebut terdiri dari banyak orang? Dan di dalam pelajaran ini lebih khusus dibahas mengenai Tirus dan Sidon. Apakah yang dimaksudkan dengan Tirus dan Sidon di sini? Mengapa kota-kota ini penting untuk dibahas? Dan bagaimana caranya untuk dapat menyampaikan akan pekabaran Injil di kota Tirus dan Sidon? Dan apakah pelajaran yang bisa kita dapatkan terkait dengan penyebaran Injil di kota-kota tersebut diaplikasikan di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini? Bagaimanakah kita dapat mengerti bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 2? Dan kita akan pelajari juga bersama mengenai peran dari Roh Kudus.
Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 16, 28, 34 dan 35, bagaimanakah kita dapat merangkumkan pelajaran yang diajarkan oleh Roh Kudus di sini? Dan apakah masih ada iman di bumi? Apakah yang dimaksudkan dengan statement ini di dalam Lukas 18 ayat 8? Apakah definisi dari iman itu? Dan bagaimana caranya kita dapat mengimplementasikan iman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan apa saja dampak ketika kita beriman kepada Tuhan? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita meluangkan waktu kita walaupun hanya sejenak setiap hari di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya untuk kita mempelajari, merenungkan akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini, sehingga iman kita akan terus dikuatkan, kita akan terus setia kepada Tuhan, dan kita dapat mengetahui bagaimana caranya untuk kita dapat menjangkau saudara-saudara kita di tempat-tempat, di wilayah-wilayah yang belum dijangkau. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami Tuhan untuk kami dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini, sehingga kami akan terus dikuatkan, kami akan terus setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari, terkait dengan misi yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami sampaikan kepada setiap orang. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.